Bab 751 Hilangnya Cair. Jalan ini membutuhkan garis keturunan binatang surgawi untuk diajarkan, hanya dengan begitu jalan ini dapat dicapai. Dari 10.000 orang yang mencobanya, hanya satu yang akan berhasil. Masalah ini harus dilakukan sesuai dengan waktu langit dan harmoni manusia, tidak perlu dipaksakan. Guru Suseng berkata dengan tenang. Murid mengerti. Simu terkejut mendengar ini, dan berkata dengan penuh pertimbangan. 9 revolusi teknik mendalam secara diam-diam sesuai dengan jumlah 99 transformasi ekstrim, mengandung perubahan yang tak terhitung jumlahnya dan kemungkinan yang tak terbatas. Daripada menekan orang lain, lebih baik untuk meningkatkan diri sendiri. Guru Suseng menambahkan, Simu selalu merasa bahwa kata-kata samar Guru Suseng mengandung makna yang lebih dalam, tetapi saat ini dia hanya samar-samar mengerti dan tidak sepenuhnya memahami maknanya. Pada saat berikutnya, Guru Suseng memberi Simu beberapa petunjuk tentang beberapa hal terkait kultivasi teknik Ming Sui dan seni rahasia totem, yang membuatnya merasa tercerahkan dan sangat bermanfaat baginya. Akhirnya, Guru Suseng bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Hati Simu bergetar, dan dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Awalnya dia berencana untuk menanyakan tentang masa lalu leluhur Kera Putih, tetapi Guru Suseng tidak pernah menyebutkannya selama percakapan mereka sebelumnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain telah menjaga jarak darinya sejak awal. Setelah banyak pertimbangan, Simu memutuskan untuk tidak bertanya, dan hanya menangkupkan tangannya sebagai salam, berkata, "Terima kasih atas jawaban Anda, Guru Suci." Murid ini tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Guru Suseng tetap diam, sedikit mengangkat alisnya, dan dengan sekali lagi mengibaskan lengan bajunya, Simu merasakan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba kabur, dan saat berikutnya, dia kembali berada di depan paviliun segala hukum. Saat itu, langit agak redup, dan para murid Kinglan di plaza sudah lama bubar, hanya beberapa orang yang masih mengobrol santai. Simu melirik sekeliling dan menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang yang hadir sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan berjalan ke paviliun 1000 hukum. Sesaat kemudian, Simu keluar dari paviliun 1000 hukum. Saat ini, jumlah total poin Xuanlingnya telah melebihi 500.000. Dia tidak berlama-lama di plaza, tetapi segera terbang menjauh. Setelah menerima bimbingan dari Dewa Suci, dia telah memperoleh pemahaman tentang banyak kebingungan yang dia temui dalam kultivasinya sebelumnya. Dia perlu segera kembali dan mempelajarinya untuk mempersiapkan terobosannya ke peringkat suci. Pada saat yang sama, avatarnya juga perlu berkultivasi dengan tekun dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, menjadikannya salah satu kartu andalannya. Waktu berlalu begitu cepat, dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Simu telah menorehkan namanya dalam misi Ordo Pembantai Iblis, melampaui Zhao Jian dan meraih juara pertama dengan 2 iblis hitam alam ilahi. Berita ini menyebar dengan cepat di seluruh tanah suci Kinglan, bahkan beberapa versi beredar karena intrik beberapa pihak. Namun, setelah itu, Simu tampaknya menghilang dari muka bumi, tidak pernah muncul di hadapan siapapun lagi. Selain itu, para petinggi sekte tetap bungkam tentang masalah ini, dan seiring waktu, masalah tersebut secara bertahap mereda, dan perhatian semua orang secara bertahap beralih ke hal-hal lain. Bagaimanapun, wilayah Bintang Miang saat ini tidak damai.
Dengan musuh bersama klan iblis hitam yang telah tiada, konflik antara ketiga tanah suci tersebut kembali meningkat. Gesekan dan konflik, besar maupun kecil, sering terjadi di daerah perbatasan mereka, terkadang bahkan lebih parah dari sebelumnya. Konflik antara Tanah Suci Qinglan dan Sekte Pedang Zuyun adalah yang paling intens. Di area persimpangan bintang pedang raksasa dan bintang Sici, sebuah planet kecil yang awalnya bukan milik salah satu dari dua kekuatan besar telah diduduki secara paksa oleh Sekte Wanjian. Sekte afiliasi Tanah Suci Qinglan di bintang Sici, Sekte Qinglan, atas perintah atasannya, juga terus-menerus menyerang Sekte Wanjian. Mereka telah bentrok puluhan kali, tetapi karena kekuatan mereka yang relatif setara, kedua belah pihak menderita kerugian, sehingga terjadi kebuntuan. Jumlah murid dari tiga tanah suci yang sedang bepergian dan tiba-tiba tewas di wilayah yang dikuasai pihak lain juga meningkat. Wilayah Bintang Miang menjadi semakin tidak stabil, dan arus bawah yang tersembunyi di dalamnya secara bertahap naik ke permukaan, menjadi semakin jelas. Simu, tentu saja, tidak mempedulikan semua ini. Saat ini, dia sedang mengasingkan diri di guanya, hanya fokus pada pencerahan. Pada hari ini, di ruang rahasia gua, Simu, yang sedang duduk bersila, mengedipkan kelopak matanya dan membuka matanya. Pada saat yang sama, cahaya air biru yang mengalir di sekitar tubuhnya mereda. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi secercah perenungan terlintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia menghela napas pelan. Sepertinya masih belum berhasil. Petik 2. Dia menggelengkan kepala, berdiri, dan mondar-mandir di ruang batu itu. Tiba-tiba, telinganya sedikit berkedut, dan dia berhenti, mengalihkan pandangannya ke arah pintu batu. Segera setelah itu, suara Qi Feng terdengar dari luar ruang rahasia, melapor kepada tuan rumah. Malong datang berkunjung, mengatakan dia memiliki urusan penting untuk dibicarakan. Simu berpikir sejenak dan berkata, "Saya mengerti. Minta dia menunggu di aula depan, saya akan segera ke sana." "Baik," Qi Feng menjawab dan berbalik untuk pergi. Simu keluar dari ruang rahasia, merapikan pakaiannya, melewati rumah utama, dan langsung menuju aula depan. Begitu memasuki aula, dia melihat Malong memegang cangkir teh dengan kedua tangan, berdiri di samping kursi kayu mawar, wajah cantiknya menunjukkan sedikit kepanikan. "Nona Ma, apa kabar?" Simu menyapanya sambil berjalan pergi, ekspresinya sedikit berubah. "Kakak Si." Malong segera meletakkan cangkir tehnya dan berdiri, matanya tertuju pada Simu seolah ingin berbicara tetapi tidak bisa. "Ada apa? Apa yang terjadi? Duduklah dan ceritakan padaku." Simu duduk di kursi utama dan bertanya. Malong merasa bersalah kepada kakak Si. Malong tiba-tiba membungkuk dalam-dalam. "Apakah ini tentang Cair?" Simu sedikit mengerutkan kening dan bertanya. "Kakak Si, justru itulah mengapa aku datang ke sini. Sesuatu terjadi pada Cair." Malong mengangguk. "Apa yang terjadi? Apakah warisannya gagal?" Simu bertanya cepat. Setelah Cair kembali ke klan, warisan burung suci, yang berlangsung selama 100 tahun, menerima semua kekuatan burung suci klan kita, dan bahkan melampaui pendahulunya, kekuatannya semakin meningkat. Ia telah menjadi burung suci baru klan kita. Malong menjawab secara rinci. "Apa yang terjadi?" Simu bertanya, sedikit lega. "Cair sedang berlatih teknik rahasia binatang suci di klan,
berencana untuk kembali ke Tanah Suci Qinglan untuk menemuimu setelah mencapai beberapa keberhasilan. Tanpa diduga, lebih dari setengah bulan yang lalu, seorang biksu tiba-tiba datang ke klan, bergumam tidak jelas, bersikeras bahwa Cair ditakdirkan untuk bersamanya, dan membawa Cair pergi, kata Ma Long. Seorang biksu. Biksu macam apa dia? Tanya Simu, bingung. Biksu itu berusia sekitar 30 atau 40 tahun, dengan kepala gemuk dan telinga besar, kepala botak dengan bekas luka biksu di atasnya, mengenakan jubah kuning aprikot, dan untaian manik-manik hitam dengan berbagai ukuran di lehernya. Dia tidak terlihat seperti orang yang garang, kata Ma Long setelah berpikir sejenak. Seluruh klanmu membiarkan dia membawa pergi binatang suci klan. Simu mengangkat alisnya, agak tidak puas. Cair adalah burung suci klan kami, jadi wajar saja seluruh klan kami menolak untuk setuju dan ingin mengusir biksu yang tidak masuk akal itu. Akibatnya, lebih dari selusin tetua terkuat di klan keluar, dan pada akhirnya, bahkan leluhur tingkat Sein secara pribadi turun dari gunung, tetapi mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap biksu itu, kata Ma Long sambil tersenyum getir. Apakah biksu itu membawa Cair pergi secara paksa? Tanya Simu, sedikit marah terlihat di wajahnya. Meskipun kekuatan biksu itu jauh melampaui para tetua klan kita, dia tidak membunuh siapapun, juga tidak melukai satupun anggota klan. Ma Long menggelengkan kepalanya. Jika biksu itu tidak menggunakan kekerasan, bagaimana dia bisa membawa Cair pergi? Keraguan Simu semakin dalam. Setelah mengalahkan semua ahli klan, biksu itu meminta untuk berbicara dengan Cair sendirian. Dia mengatakan bahwa jika Cair tidak setuju untuk pergi bersamanya, dia akan segera pergi dan tidak akan memaksanya. Patriark klan tidak punya pilihan selain setuju. Setelah berbicara, aku tidak tahu kata-kata manis apa yang digunakan biksu itu, tetapi Cair benar-benar setuju untuk pergi bersamanya, lanjut Ma Long. Setelah mengetahui bahwa Cair tidak dalam bahaya maut, Simu menghela napas lega, tetapi kemudian sakit kepala menyerangnya. Ia mengusap dahinya dan berkata, burung serakah Cair itu mungkin tergoda lagi oleh harta karun langka, itulah sebabnya ia setuju untuk pergi bersamanya. Ma Long, setelah mendengar ini dan mengingat perilaku Cair di masa lalu, segera menyadari bahwa itu sangat mungkin. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu kemana biksu itu membawa Cair? Tanya Simu. Biksu itu tidak menyembunyikan apapun, mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat bernama Kolam Teratai Surgawi, jawab Ma Long. Kolam Teratai Surgawi, apakah kau tahu di mana itu? Tanya Simu. Biksu itu hanya menyebutkannya dan pergi tanpa menanyakan detailnya. Seluruh klan kami mencari di semua catatan klan, tetapi kami tidak dapat menemukan tempat itu. Saya pikir karena Cair adalah hewan peliharaan roh Kakashi, mungkin kau bisa menemukannya melalui koneksi spiritual, jadi saya buru-buru kembali ke Tanah Suci dan, melalui koneksi seorang tetua di dalam sekte, berhasil memasuki tingkat kedua Tanah Suci. Ma Long menghela napas dan berkata, meskipun hubungan spiritual Cair denganku tetap utuh, begitu jarak antara kita terlalu jauh, mustahil untuk menentukan lokasinya. Namun, Tanah Suci Qinglan memiliki koleksi gulungan yang sangat banyak, mungkin kita dapat menemukan informasi tentang kolam teratai surgawi di paviliun kitab suci, kata Simu sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, jangan tunda lagi, mari kita pergi ke paviliun kitab suci untuk bertanya, kata Ma Long segera. Baiklah, Simu mengangguk.
Keduanya segera meninggalkan kediaman Simu, bersiap menuju menara Xuanling. Begitu mereka melangkah keluar dari kediaman, Simu melihat seberkas cahaya perlahan melintas di langit di luar pintu masuk gua. Sosok di dalam berkas cahaya itu juga memperhatikan Simu di luar gua dan segera berhenti. Simu memandang sosok tampan yang melayang di udara dan memanggil, Jiang Lingfeng. Jiang Lingfeng berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata dengan rendah hati, "Jadi, kau adiksi. Aku masih terbiasa kau memanggilku kakak Lingfeng. Hehe, kalau bukan karena insiden di alam rahasia waktu itu, tentu saja aku tidak akan pindah alamat." Simu terkekeh. Dilihat dari penampilanmu, mungkin kau akan melakukan perjalanan jauh. Ngomong-ngomong, wilayah Bintang Miang belakangan ini sedang kacau. Jika tidak perlu, sebaiknya kau jangan meninggalkan tanah suci. Jika kau harus keluar, berhati-hatilah. Ling Feng tampak mengabaikan kata-kata Simu, menatap langit sambil berbicara. Mendengar ini, ekspresi kebingungan muncul di mata Simu. Tepat ketika dia hendak bertanya, dia melihat Jiang Lingfeng mengayunkan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat terbang menjauh. "Kakak Si, mengapa aku merasa kakak Lingfeng, yang tampaknya lewat secara kebetulan, sebenarnya sengaja menunggumu di sini?" Malong bertanya dengan sedikit ragu. Bab 752 Mencari Kekasih Sendirian. Simu menggelengkan kepalanya tanpa memberikan jawaban pasti atas keraguan Malong, lalu memanggil kereta terbang bulu naga dengan sekali gerakan tangan, membawa wanita itu menuju paviliun kitab suci. Paviliun kitab suci berisi gulungan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk lebih dari 3.600 jilid yang mencatat geografi dan adat istiadat wilayah Bintang Miang saja. Simu dan Malong membagi pekerjaan dan menghabiskan sebagian besar hari sebelum akhirnya menemukan beberapa catatan yang tersebar tentang kolam teratai surgawi dalam sebuah buku kuno, * catatan peta Bintang Miang *. Menurut buku itu, kolam teratai surgawi terletak di daerah yang sangat terpencil di wilayah utara wilayah Bintang Miang, tempat bintang teratai tersembunyi berada. Tempat ini adalah tempat lahir kuno binatang buas iblis, tempat kelahiran banyak raja iblis kuno yang terkenal. Binatang buas iblis yang cerdas dan kuat, mengetahui akhir mereka sudah dekat, akan kembali ke sini untuk menjadikannya tempat peristirahatan terakhir mereka. Akibatnya, tempat ini memperoleh banyak batasan yang sangat kuat dan misterius, menyebabkan banyak tokoh kuat dari berbagai ras yang mendambakan inti binatang iblis yang kuat di sini ragu-ragu dan menganggapnya sebagai area terlarang. Seiring waktu, tempat ini secara bertahap menghilang dari pandangan orang. Kolam teratai surgawi terletak di suatu tempat di bintang teratai tersembunyi. Lingkungan di sana berbahaya, dan banyak sekali binatang iblis yang sangat kuat masih tinggal di sana. Ini adalah penghalang alami terbesar di bintang teratai tersembunyi. Konon kolam teratai surgawi sangat luas dan tak terbatas, juga dikenal sebagai laut teratai tersembunyi. Begitu seseorang memasukinya, mudah untuk tersesat dan menjadi makanan bagi binatang iblis. Namun, tidak ada yang tahu lingkungan spesifik di dalamnya. Setelah meninggalkan paviliun kitab suci, Simu dan Malong tampak agak muram. "Jika kami tahu bahwa biksu itu membawa cair ke tempat yang begitu berbahaya, kami tidak akan pernah setuju, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa seluruh klan kami," kata Malong dengan sedikit penyesalan. "Biksu itu membawa cair ke sini, dia mungkin punya motif tersembunyi."
Meskipun cair penakut, banyak bicara, dan serakah, dia tetaplah hewan peliharaan rohku, hewan peliharaan Simu. Aku tidak bisa membiarkannya diculik oleh orang lain dengan mudah. Apapun yang terjadi, aku akan menemukannya, kata Simu. Saudara Si, aku akan ikut denganmu. Aku tidak bisa menghindari tanggung jawabku atas penculikan Cair, kata Malong segera. Perjalanan ini pasti akan penuh bahaya. Belum lagi monster yang mungkin kau temui, bahkan perjalanan dari bintang Wanlu di dekatnya melintasi lautan bintang ke bintang Yinlian mungkin akan sulit kau selesaikan dengan selamat, kata Simu. Setelah mendengarkan, Malong merenung sejenak, lalu berkata dengan sedih, kekuatanku memang tidak cukup. Jika aku pergi bersama saudara Si, aku khawatir aku hanya akan menjadi beban. Aku akan tinggal di tanah suci dan menunggu kabar dari saudara Si. Sebenarnya, kau tidak perlu terlalu khawatir. Jika biksu agung itu ingin mencelakai Cair, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada rakyatmu. Bahkan jika dia menculik Cair secara paksa, itu akan mudah baginya. Kurasa dia tidak memiliki niat jahat terhadap Cair. Begitu aku menemukan Cair, aku akan mencari tahu alasannya, Simu menghiburnya. Ekspresi khawatir Malong sedikit berkurang. Dia membungkuk kepada Simu dan pergi. Meskipun Simu menghibur Malong seperti itu, kekhawatirannya sendiri tidak banyak berkurang. Kolam Tianlian adalah tempat yang berbahaya, dan bagaimana dia bisa merasa tenang dengan Cair di sana. Terlebih lagi, asal-usul biksu agung ini tidak diketahui, dan menurut kata-kata Mael Ong, kekuatannya tak terukur. Mengingat peringatan aneh Jiang Ling Feng sebelumnya, Simu mau tak mau merasa lebih waspada. Perjalanan itu panjang dan tidak pasti, jadi dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia pertama-tama pergi ke Menara Xuanling, lalu kembali ke gua tempat tinggalnya. Dia memanggil Qi Feng dan para pelayan lainnya, memberi mereka instruksi tentang urusan tempat tinggal tersebut. Sebenarnya, Qi Feng, pria gemuk itu, selalu mengelola tempat tinggal guanya dengan sempurna, jadi dia tidak perlu terlalu banyak berusaha. Setelah itu, dia kembali ke ruang rahasia di gunung belakang. Duduk di kursi batu di dalam, Simu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya, dan tumpukan besar batu spiritual kelas atas yang berkilauan segera muncul di kakinya. Melihat tumpukan batu spiritual kelas atas di hadapannya, sedikit penyesalan muncul di wajah Simu. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia memanggil tongkat besi Ruyi, memasukkannya, beserta sarungnya, ke dalam tumpukan batu spiritual. Pola di permukaan sarung tongkat misteri surgawi segera menyala dalam lingkaran konsentris, memancarkan cahaya keemasan, dan sejumlah besar energi spiritual yang terlihat mengalir keluar, sepenuhnya masuk ke dalam sarung. Dalam waktu singkat, kilau batu spiritual secara bertahap meredup. Melihat batu spiritual tingkat atas berubah kusam dan tak bernyawa dalam sekejap mata, mata Simu berkedut, rasa sakit hati menusuk nadinya. Ini adalah 200.000 batu spiritual tingkat atas, yang baru saja ia tukarkan dengan hampir setengah dari poin Xuanling miliknya. Simu mengambil tongkat besi Ruyi, dengan lembut mengelus sarungnya, dan menutup matanya untuk merasakan kekuatannya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka lebar, dua cahaya terang muncul di dalamnya. Ia menyadari bahwa energi yang terkandung di dalam sarung jauh melebihi harapannya.
Dibandingkan dengan kecepatan sarung menyerap energi spiritual dari lingkungan alam, kandungan energi spiritual di dalam sarung sekarang setara dengan energi yang telah dikumpulkan oleh sarung selama 30 atau 40 tahun terakhir menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Simu percaya bahwa jika ia menghadapi bahaya dalam perjalanannya ke depan, cadangan sarung akan cukup untuk memastikan perjalanannya yang aman. Dengan segala persiapan, Simu meninggalkan mansion dan menuju ke aula teleportasi. Lebih dari setengah bulan kemudian, di Bintang Wanlu, di aula teleportasi kota Tianquan. Susunan teleportasi antar bintang berkedip, dan sosok seorang pria parubaya berjubah hitam muncul. Dia melirik sekeliling, melangkah keluar dari susunan tersebut, dan berjalan diam-diam keluar dari aula. Seorang pria tua berjubah abu-abu yang menjaga susunan tersebut menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan cepat mengalihkan pandangannya. Bintang Wanlu terpencil, dan susunan teleportasi antar bintang biasanya tidak aktif, sehingga jarang ada orang yang datang ke sini. Pria parubaya berjubah hitam itu meninggalkan aula dan tidak berlama-lama di kota terpencil ini. Dia segera pergi, memanggil kereta terbang biru dan terbang menjauh ke kejauhan. Pria parubaya berjubah hitam ini adalah Simu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia telah mengubah penampilannya. Dia tidak menyadari ada orang yang mengikutinya dalam perjalanannya ke sini, yang membuatnya lega. Setelah terbang menjauh dari kota Tianquan, Simu secara bertahap meningkatkan ketinggian kereta terbang bulu naganya dan terbang menuju langit berbintang. Melepaskan diri dari tarikan gravitasi planet yang sangat besar dan melayang ke angkasa sangatlah sulit. Secara tradisional hanya dapat dicapai oleh mereka yang berada di peringkat Sein atau lebih tinggi. Meskipun Simu saat ini hanya berada di puncak peringkat surgawi, kekuatan sejatinya sudah sebanding dengan makhluk peringkat Sein manapun. Gan perlindungan kereta terbang bulu naga, harta karun terbang tingkat artefak magis. Ia dapat bergerak relatif bebas di dalam medan bintang. Tak lama kemudian, kereta terbang bulu naga melepaskan diri dari tarikan gravitasi planet dan tiba di medan bintang. Simu terbang hampir sepanjang hari, dan secara bertahap, nebula kuning dan turbulensi meteorit muncul di sekitarnya. Dia tahu bahwa wilayah laut bintang antara bintang Wanlu dan bintang Yinlian jauh dari damai, dan dia segera menjadi sangat waspada. Medan bintang itu sangat berbahaya, badai bintang dan turbulensi kacau berarti bahwa bahkan makhluk peringkat Sein pun dapat terkoyak oleh kekuatan alam jika mereka tidak berhati-hati. Simu bertindak hati-hati, tetapi untungnya, dia telah lama berada di lautan bintang batu terapung dan terbiasa dengan bahaya berbagai medan bintang. Selain itu, kereta terbang bulu naga telah ditingkatkan dan dimodifikasi, sehingga mampu menahan sebagian dampak kekuatan kacau. Setelah beberapa hari, akhirnya ia berhasil melewati wilayah lautan bintang tanpa cedera, tiba di sebuah planet yang sangat besar. Di atas hutan di planet itu, seberkas cahaya biru muncul dari langit dan dengan cepat turun, melayang di atas hutan. Cahaya itu memudar, memperlihatkan kereta terbang berwarna cian dengan kepala dan sayap naga. Sebuah sosok berkelebat, dan Simu muncul di samping kereta itu, dengan mudah menyimpannya dengan jentikan tangannya. Ini pasti tempatnya. Gumamnya pada diri sendiri, lalu melihat sekeliling, indera ilahinya menyebar. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Planet ini memiliki energi spiritual yang kaya, dengan vegetasi yang subur dan kehidupan yang semarak,
sangat berbeda dari yang ia harapkan. Keterkejutannya berasal dari fakta bahwa planet itu dipenuhi dengan gumpalan kabut putih yang sangat besar. Tidak seperti awan di planet lain, awan di sini tidak kontinu, melainkan menyerupai gugusan awan raksasa yang telah jatuh ke tanah, bervariasi ukurannya dan tersebar seperti bintang. Beberapa panjangnya ratusan, bahkan ribuan mil, sementara yang lain hanya belasan atau 20 mil, pemandangan yang benar-benar aneh. Simo melirik sekeliling, menggelengkan kepalanya, dan tidak menyelidiki lebih dalam. Dia menutup matanya, mencoba menggunakan indera ilahinya untuk menemukan Cair. Dia mengangkat alisnya, sedikit kegembiraan terpancar di wajahnya, dan terbang ke satu arah. Tampaknya malong benar, Cair memang berada di bintang teratai tersembunyi ini, tetapi jaraknya masih terlalu jauh untuk berkomunikasi. Simo mendorong dirinya maju di atas awan putih di bawah kakinya. Tak lama kemudian, hamparan kabut putih yang luas menghalangi jalannya, membentang tanpa batas di kedua sisi, kemungkinan hampir 10.000 mil luasnya. Kabut putih ini tampak agak aneh, tetapi area di depannya sangat luas, memutar jalan kemungkinan akan memakan waktu lama. Dia ragu sejenak, lalu terbang ke dalam kabut. Angin rendah, yang melankolis berdesir melewati telinganya saat dia memasuki lautan kabut. Kekuatan aneh meresap ke dalam jiwanya, menyebabkannya merasa pusing. Ekspresi Simo berubah, dan dia buru-buru mengaktifkan teknik kultivasinya untuk melindungi jiwanya dari pengaruh tersebut, meskipun angin aneh itu terus berlanjut tanpa henti. Jadi begitulah, aku tidak menyangka ada misteri seperti ini yang tersembunyi di lautan kabut ini. Simo mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, dia tentu saja tidak terpengaruh oleh angin. Setelah memahami keanehan lautan kabut, dia merasa lega, melindungi pikirannya dengan indera ilahinya dan meningkatkan kecepatannya saat dia terus terbang maju. Saat dia memasuki lautan kabut lebih dalam, angin yang berdengung semakin keras, tetapi itu tetap tidak memengaruhi Simo sedikit pun. Setelah terbang lebih jauh, angin tiba-tiba mulai melemah. Simo mengangkat alisnya, mengetahui bahwa angin aneh itu hanya akan reda setelah dia terbang keluar dari area tengah lautan kabut. Benar saja, tidak lama kemudian, matanya berbinar, dan dia terbang keluar dari lautan kabut. Sepertinya sumber angin aneh itu berada di bagian terdalam laut berkabut. Begitu aku menemukan Cair, aku bisa menyelidikinya. Pikirnya dalam hati sambil terus terbang menjauh. Tepat saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Cahaya pelariannya langsung meredup, dan dia menghilang ke dalam hutan di bawah, menyembunyikan seluruh keberadaannya. Bab 753 Serangan di Kolam Teratai Surgawi. Saat Simo menyembunyikan diri, sebuah awan hitam raksasa tiba-tiba muncul di depannya. Di dalam awan itu terbungkus seekor burung raksasa berwarna hitam pekat, dengan rentang sayap 20 atau 30 zang, sekitar 33 sampai 6 meter. Bulunya berdiri tegak, seolah-olah terbuat dari besi hitam, membuat sepetak bulu emas di kepalanya menonjol, seperti nyala api emas. Burung raksasa ini memancarkan aura iblis yang sangat kuat, jelas merupakan binatang iblis dengan kultivasi mencapai peringkat Sein. Burung hitam itu menukik saat terbang di atas hutan, menenggelamkan separuh langit ke dalam kegelapan. Ia melirik ke bawah, secercah keraguan terlintas di matanya yang tajam. Ia samar-samar merasakan aura yang tidak biasa dari jauh, tetapi tampaknya aura itu lenyap seketika.
Burung hitam itu berputar beberapa kali di udara, tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa di bawah kecuali hutan, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang pergi. Setelah beberapa lama, Simo muncul dari hutan di bawah. Cahaya biru di tubuhnya perlahan memudar. Ia melirik ke arah burung hitam itu pergi dan menghela napas pelan. Hitam pekat seperti besi, dengan api keemasan di atas kepalanya, itu pasti elang bersayap besi api emas legendaris, raja dari binatang iblis mirip elang. Untungnya, meskipun kemampuan transformasi kayu dari teknik mendalam 9 revolusi kecilku memiliki kemampuan pemulihan yang terbatas, aku masih bisa berubah menjadi pohon besar. Jika tidak, itu akan sangat merepotkan, gumam Simo pada dirinya sendiri. Teks suci Paviliun Kitab Suci mengatakan bahwa banyak binatang iblis kuat menghuni bintang teratai tersembunyi, dan tampaknya ini benar. Begitu binatang iblis ini mengetahui bahwa ras asing telah muncul di wilayah mereka, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi hidup-hidup, dan keributan besar yang disebabkan oleh pertempuran atau upaya melarikan diri hanya akan menarik lebih banyak binatang iblis. Dengan kekuatannya saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh lawan dalam satu pukulan dalam waktu singkat, tetapi bukan ide yang baik untuk menggunakan kartu andalannya hanya untuk binatang iblis seperti itu. Pikirannya berkelebat di benaknya, dan setelah beberapa saat, ia melanjutkan terbang ke depan, tetapi kali ini ia jauh lebih berhati-hati, menyembunyikan auranya sebisa mungkin dan terus-menerus melepaskan indera ilahinya untuk menyelidiki pergerakan di sekitarnya, memilih rute yang relatif aman untuk melanjutkan perjalanan. Berkat kehati-hatian Simo, perjalanan menjadi jauh lebih lancar. Meskipun ia bertemu beberapa binatang iblis di sepanjang jalan, mereka paling banter berada di peringkat surgawi dan tentu saja tidak dapat mendeteksinya. Ia terbang selama lebih dari 1 jam ketika sepetak warna biru tiba-tiba muncul di tepi pandangannya. Lebih jauh ke depan, warna biru itu secara bertahap menjadi lebih jelas dan meluas ke kedua sisi, memantulkan cahaya yang berkilauan. Itu adalah danau biru yang luas. Danau ini menyerupai lautan, tampak tak terbatas, membentang hingga cakrawala. Gumpalan kabut berkumpul di permukaannya, perlahan berputar, membuat danau tampak kabur dan tidak jelas. Mata Simo berkilau dengan cahaya keemasan, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Berbagai cahaya berwarna di danau itu sebenarnya adalah bunga teratai, merah muda, merah, emas, perak, di bawah sinar matahari. Bunga teratai berkilauan dan bergelombang, menghiasi danau dengan keindahan yang tak tertandingi. Hamparan danau biru yang tak berujung, diselimuti kabut tipis seperti sutra, angin sepoi-sepoi membawa uap dingin yang naik, dan dihiasi dengan bunga teratai yang berwarna-warni. Pemandangan indah ini membangkitkan rasa ketenangan dan kedamaian. Sepertinya ini dia, gumam Simo, dengan anggun turun ke tepi danau. Pandangannya menyapu es keliling, dan dia berpikir dalam hati. Pemandangan menakjubkan di sini persis seperti yang dijelaskan dalam buku, ini pasti kolam teratai surgawi. Sulit membayangkan bahwa tempat yang begitu mempesona adalah penghalang alami yang berbahaya di bintang teratai tersembunyi. Dia merasakan bahwa hubungannya dengan Cair telah menguat, menduga bahwa dia berada di suatu tempat jauh di dalam danau. Selama hidupnya aman, Simo menghela napas lega. Dia segera naik di atas awan di bawah kakinya dan perlahan terbang menuju kedalaman danau. Sebelum ia bisa terbang jauh, kehampaan di depannya bergelombang, dan kemudian hamparan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul begitu saja,
menyatu menjadi satu, sementara aura yang kuat terpancar darinya. Ekspresi Simo berubah, dan tubuhnya melesat mundur, terbang 100 kaki dalam sekejap mata. Tongkat besi Rui miliknya muncul di tangannya pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan di depannya berkedip dan perlahan menghilang, memperlihatkan 8 sosok besar dan 1 sosok kecil, 9 sosok secara total. Ekspresi Simo berubah lagi. 8 dari 9 orang ini berukuran luar biasa besar, setengah telanjang, dengan otot-otot yang menonjol, jelas milik orang-orang barbar kuno, memancarkan aura yang kuat. Kedelapan orang itu adalah ahli tingkat Sein, dan semuanya adalah makhluk kuat di tingkat menengah Sein atau lebih tinggi. Namun, ia sama sekali mengabaikan kedelapan orang itu, pandangannya tertuju pada pemuda berjubah brokat di tengah, yang tingginya hanya setinggi orang biasa. Meskipun orang ini tidak memancarkan aura apapun, 8 orang barbar kuno di sekitarnya jelas mengikuti arahannya. Indra ilahi Simo menyapu orang lain itu, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Orang itu jelas merupakan makhluk kuat di alam ilahi, mirip dengan Jenderal Ilahi 9 Phoenix yang pernah ia temui sebelumnya, kemungkinan di tahap awal alam ilahi. Orang ini tampak berusia 20-an atau 30-an, dengan fitur wajah tampan, tetapi sedikit senyum arogan sedikit merusak aura keseluruhannya. Kelompok 9 orang itu berdiri membentuk kipas, seperti dinding yang membentang di danau, membentuk setengah lingkaran di sekitar Simo, menghalangi jalannya. "Siapa kalian?" Mata Simo berkedip, dan dia bertanya dengan suara berat. Orang-orang ini jelas berasal dari istana surgawi, apakah mereka di sini untuk membunuhnya? Tetapi bagaimana istana surgawi tahu dia telah datang ke bintang teratai tersembunyi? Apakah seseorang dari keluarga Ma telah mengkhianatinya? Banyak pikiran melintas di benaknya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. "Heh, jadi kau pasti Simo." Zhao Jian bilang kultivasimu sangat dalam, dan kekuatanmu juga cukup besar. Demi dirimu, Jenderal Ilahi ini secara pribadi pergi menyelidiki, hanya untuk menemukan tikus pengecut yang menyembunyikan wajahnya, takut menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tes. Pemuda berjubah brokat itu melirik pria paruh baya yang menyamar sebagai Simo dan tertawa dingin. "Zhao Jian." Jantung Simo berdebar kencang. Dia sudah lama tahu bahwa Zhao Jian bukanlah orang biasa. Dilihat dari nada bicara pria ini, sepertinya Zhao Jian memang anggota pengadilan surgawi, atau setidaknya seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan pengadilan surgawi. Sekarang tampaknya ada kemungkinan Zhao Jian telah mengetahui keberadaannya, jadi pengadilan surgawi mengirim seseorang untuk membunuhnya di sini. Karena pihak lain berbicara kepadanya tanpa ragu-ragu, jelas bahwa dia tidak bermaksud membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup. Sepertinya Yan Luo benar, pengadilan surgawi mulai memperhatikannya, dan bahkan sampai mengirim seorang ahli alam ilahi yang kuat untuk membunuhnya. Mereka benar-benar sangat menghargainya. Setelah menyadari hal ini, dia segera mencoba memanggil Yan Luo melalui koneksi mental. Bahkan makhluk di tahap awal alam ilahi pun berada di luar kemampuannya saat ini untuk ditangani sendirian, bahkan dengan avatarnya bergabung dalam pertempuran, mereka tidak akan memiliki peluang. Sebelumnya, setelah menyelesaikan masalah di medan bintang iblis hitam, Yan Luo telah kembali ke alam necromancer, dan koneksi mentalnya dengannya tidak terputus. Namun, seperti yang diharapkan, tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, Yan Luo tidak merespons. "Jenderal Yu Feng,
Kaisar telah melarang keras pengungkapan identitas Tuan Muda Zhao Jian, kata seorang barbar kuno tingkat Sein tahap akhir di samping pemuda berjubah brokat itu dengan lembut. Siapa Zhao Jian? Dia hanya, wajah Jenderal Yu Feng menjadi gelap, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya tepat waktu, mengeluarkan dengusan dingin. Lupakan saja, orang ini toh tidak akan hidup lama lagi. Kalian berdua pergi dan bunuh dia. Jenderal suci ini tidak ingin mengotori tangannya untuk seekor tikus kecil. Jenderal suci Yu Feng menunjuk Simu, bahkan tidak meliriknya, seolah-olah lawan setingkat ini tidak layak mendapat perhatiannya. Ya, kedelapan barbar kuno itu setuju. Sosok mereka bergerak mengelilingi Simu, mata mereka dipenuhi semangat bertarung. Tunggu, mengapa kalian ingin membunuhku? Kurasa aku tidak menyinggung siapapun di antara kalian. Kita bahkan belum pernah bertemu sebelumnya, mengapa kalian mencoba membunuhku begitu kita bertemu? Mata Simu melirik ke sekeliling, dan dia berteriak dengan ganas. Tidak ada dendam. Kau bersekongkol dengan leluhur suci bunga harta karun yang bangkit kembali di domain bintang iblis hitam dan membunuh dua jenderal suci barbar kunoku. Kau sudah ada dalam daftar pembunuhan barbar kunoku. Mati. Seorang pria kekar barbar kuno beralis merah meraung, kilatan cahaya muncul di tangannya, dan sebuah kapak merah tua muncul. Pola spiritual di permukaannya bersinar terang, melepaskan gelombang api yang mengerikan, dan dia menebas kepala Simu. Orang ini jelas yang terkuat di antara mereka, telah mencapai puncak peringkat suci. Senjata sihir kapak raksasanya juga berkelas sangat tinggi, dan kekuatan serangan kapak ini sangat dahsyat, mampu membelah langit dan bumi serta membakar segala sesuatu di jalannya. 7 barbar kuno lainnya juga menghunus senjata mereka dan bergegas menuju Simu. Mendengar ini, Simu merasa sedikit lega. Tampaknya pengadilan surgawi belum menemukan identitas aslinya sebagai penerus Kera Putih. Upaya mereka untuk membunuhnya kemungkinan besar disebabkan oleh Yan Luo, peri bunga berharga, dan juga karena Zhao Jian. Bagaimanapun, karena Zhao Jian tahu bahwa dia juga sedang mengolah teknik mendalam 9 revolusi dan bahwa kultivasinya tidak jauh lebih rendah darinya, dia secara alami akan melihatnya sebagai duri dalam dagingnya dan ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Simu melirik Jenderal Yu Feng yang berada di kejauhan, dan melihat bahwa dia benar-benar tidak berniat menyerang, dia dengan cepat memutar pergelangan tangannya, dan hamparan cahaya emas yang besar muncul di tongkat besi Rui miliknya. Pada saat yang sama, cahaya emas bersinar terang dari tubuhnya, seketika menyelesaikan transformasi totemnya. Dengan suara mendesing, bayangan seperti tongkat emas menyapu keluar, bertabrakan dengan gelombang api dari kapak raksasa beralis merah. Boom! Raungan yang memekakkan telinga. Tubuh Simu bergetar hebat, terlempar ke belakang. Raksasa beralis merah itu juga terlempar lebih dari 10 langkah ke belakang, lengannya gemetar. Dia jelas tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri alam surgawi biasa akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Kapaknya, senjata sihirnya, hampir terlempar. Bangsa barbar kuno secara alami sangat kuat, jarang bertemu siapapun yang dapat menyaingi kekuatan mereka, apalagi manusia yang kultivasinya jauh lebih rendah. Kau memang memiliki kekuatan, tetapi kau akan mati hari ini. Raksasa beralis merah itu meraung, tubuhnya meledak dalam kobaran api sesosok makhluk buas berapi-api muncul dan menyatu dengan tubuhnya.
Seluruh tubuh raksasa beralis merah itu bersinar dengan cahaya merah, otot-ototnya menggembung seolah mengembang, rambut merah tebal tumbuh dari pipi dan lengannya, memancarkan aura liar dan dahsyat. Mati! Raksasa beralis merah itu melambaikan tangannya, dan gelombang api raksasa, 2 kali lebih besar dari sebelumnya, muncul, menghantam Simu seperti gelombang pasang. Bab 754 Beberapa kartu as. 5 jari Simu bergerak cepat dengan 1 tangan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menggelegar ke tongkat besi Rui. Tongkat besi Rui memancarkan cahaya biru cemerlang, dan bayangan samar ombak laut muncul di sekitarnya. Simu tidak bergerak, tetapi secercah kegembiraan terpancar di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan teknik Ming Sui murni untuk menggunakan tongkat besi Rui, dan dia tidak menyangka akan begitu lancar, dan keduanya bahkan tampak beresonansi satu sama lain. Pikiran ini terlintas di benaknya dalam sekejap, matanya melebar seperti lonceng, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan menggelegar. Lengannya melambai liar saat dia melepaskan 18 teknik tongkat surgawi. Tongkat besi Rui memunculkan serangkaian bayangan tongkat yang padat dan menyilaukan, seperti ombak laut raksasa, menerjang ke depan dan bertabrakan dengan gelombang api merah tua. Boom! Keduanya seimbang, terkunci dalam kebuntuan sesaat. Raksasa beralis merah itu sangat marah. Dalam hal kultivasi, dia jelas lebih unggul dari Simu, tetapi mungkin karena keunggulan elemen dari atribut mereka yang berlawanan, dia hanya berhasil bermain imbang dengan Simu. Namun, Simu tetap tenang. Nak, bersiaplah untuk mati. Tepat saat itu, beberapa sosok terbang dari samping, itu adalah kelompok barbar kuno lain yang menyerang. Orang-orang ini juga telah mengalami transformasi totem, melepaskan 4 atau 5 serangan ke arah Simu. Dimanapun mereka lewat, ruang hampa hancur, retak di banyak tempat. Simu menarik napas dalam-dalam, dan tongkat besi Rui-nya bersinar terang dengan cahaya biru saat dia mengayunkannya. 100 binatang gemetar, satu demi satu. Bayangan binatang biru muncul, membentuk aliran bayangan binatang besar yang menerjang ke depan. Beberapa serangan menghantam aliran bayangan binatang ini, dan dengan raungan yang memekakkan telinga, sebagian besar bayangan binatang hancur seperti daun kering. Teknik tongkat, 100 binatang gemetar, sangat kuat, tetapi menghadapi serangan simultan dari beberapa barbar kuno tingkat Sein yang terkenal karena kekuatan fisik mereka. Bayangan binatang buas itu hancur seketika, dan beberapa serangan menghantam Simu dengan keras. Raungan yang memekakkan telinga. Karena tidak sempat menghindar, Simu terlempar lagi, tetapi kali ini ia hanya terbang beberapa meter sebelum berhenti. Ekspresinya tidak berubah, tampak tidak terluka. Beberapa barbar kuno tingkat Sein mengeluarkan seruan lembut, tatapan mereka langsung tertuju pada Simu. Cahaya keemasan mengalir di sekitar Simu, sebuah baju besi emas muncul di tubuhnya, lempengan emasnya saling bertautan dengan sempurna, baju besi pengunci naga sejati. Bang! Bang! Dia mengayunkan lengannya, tongkat besi Rui-nya melepaskan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya, berbenturan langsung dengan 2 barbar kuno lainnya yang menerkamnya. Dengan mengenakan baju besi pengunci naga sejati, dia dapat untuk sementara mengabaikan pertahanan dan hanya fokus pada serangan. Kedua barbar kuno tingkat Sein itu gemetar hebat, tidak mampu melukai Simu sedikit pun. Pertempuran, dari awal hingga saat ini, hanya berlangsung beberapa napas.
Kedelapan prajurit barbar kuno tingkat Sein itu merasakan gelombang panas, hati mereka terbakar oleh rasa malu dan marah. Mereka telah mengepung lawan setingkat celestial, saling bertukar beberapa pukulan, namun gagal membunuhnya, atau bahkan melukainya secara serius. Dewa Api turun, sebuah sosok berkelebat, dan seorang pria kekar dengan alis merah muncul di hadapan Simo, meraung saat kapak besarnya menyala dengan api dan menghantam ke bawah. Sosok api kolosal muncul, memancarkan aura yang menakutkan, seperti dewa api, dan menerjang ke arah Simo. Dimanapun sosok api itu lewat, kehampaan menjadi hangus dan terdistorsi. Ekspresi Simo berubah, dan dia juga meraung, bayangan tongkat biru yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyatu menjadi gunung tongkat, bertabrakan dengan keras dengan sosok api itu. Boom! Dalam jarak 100 kaki, kehampaan langsung runtuh, energi spiritual langit dan bumi bergejolak hebat, menciptakan hembusan angin. Tubuh Simo bergetar hebat, terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya, memuntahkan seteguk darah. Serangan lawannya terlalu kuat, dan dia telah lengah. Bahkan dengan armor emas pengunci naga sejati dan sisik naga banjir berkepala 8 yang melindunginya, dia masih terluka. Melihat ini, 7 prajurit barbar kuno tingkat Sein lainnya secara bersamaan menerkam, melepaskan 7 serangan yang sangat kuat yang tampaknya siap untuk melenyapkan jiwa Simo. Ekspresi Simo menjadi gelap. Dia mengeluarkan raungan rendah, kilatan cahaya di belakangnya, dan sayap air dan api langsung muncul, permukaannya tertutup lapisan aura abu-abu yang kacau. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya. Serangan ketujuh prajurit tingkat Sein itu semuanya meleset, mendarat tepat di tanah. Tanah bergemuruh hebat, bumi bergetar, dan retakan besar saling bersilangan, mengirimkan batu-batu besar beterbangan dan menimbulkan awan debu. Sosok Simo muncul kembali 100 kaki jauhnya, wajahnya pucat. Ini tidak akan berhasil, pikirnya dalam hati. Terlalu banyak dari mereka, dia tidak mungkin bisa menghadapi mereka sendirian. Dia belum ingin mengungkapkan avatarnya, lagi pula, masih ada makhluk kuat di alam ilahi yang belum bergerak. Untuk melawan ahli alam ilahi dan melarikan diri, dia hanya bisa mengandalkan avatarnya, yang baru saja mulai menguasai domain tersebut, untuk memainkan peran. Dia tidak memiliki banyak kartu truf tersisa, dan situasinya sangat kritis, dia tidak boleh melakukan kesalahan. Pikirannya berpacu, dia mendengus dingin, dan dengan gerakan cepat, dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang menjauh. Jangan lari, ekspresi para barbar kuno dan yang lainnya berubah, dan mereka semua mengejar. Pria berbaju brokat itu tampak sama sekali tidak peduli dengan pertempuran antara Simo dan yang lainnya, perlahan mendarat di tanah dan mengagumi pemandangan indah kolam teratai surgawi. Fluktuasi energi spiritual atau batu besar yang terbang mendekatinya hancur menjadi debu dengan sendirinya, bahkan sehelai lengan bajunya pun tidak dapat disentuh. Simo menggunakan sayap air dan apinya, dan dalam sekejap, ia bisa terbang ratusan kaki, kecepatannya luar biasa cepat. Namun demikian, ia tidak bisa melepaskan diri dari 8 makhluk tingkat Sein di belakangnya. Dari ke-8 makhluk itu, raksasa beralis merah dan pria tingkat Sein menengah berjubah hijau adalah yang tercepat, mengikuti di belakang dan jauh di depan 6 lainnya. Mereka sama sekali tidak tertinggal oleh Simo, bahkan, mereka secara bertahap mengejar. Pria berjubah hijau itu memiliki sepasang sayap yang tumbuh dari punggungnya,
Tidak seperti sayap yang terbentuk dari energi sejati Simu, ini adalah sayap daging sungguhan, kemungkinan diperoleh melalui penggabungan beberapa binatang buas, dan sayap itu sangat cepat. Keduanya terbang mengejarnya, melepaskan serangan dalam upaya untuk memperlambatnya. Jika Simu sedikit saja melambat, mereka bisa mengepungnya, menghancurkan baju sirahnya dengan pukulan penuh kekuatan, dan membunuhnya di tempat. Simu tidak menunjukkan kecemasan. Sayap air dan apinya mengepak dengan cepat, seperti kupu-kupu yang sangat lincah, menghindari serangan dengan kecepatan kilat, langkahnya tak pernah goyah. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya, melihat ke arah puncak gunung di depan, tiba-tiba berbalik, mengubah arah, dan terbang ke arahnya. Kejar! Kedelapan barbar kuno itu tidak ragu-ragu dan langsung melesat. Kilatan cahaya memancar dari sayap air dan api Simu, seketika ukurannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dalam sekejap, ia terbang ke kaki gunung. Raksasa beralis merah itu meraung, dan bayangan kapak besar terbang dari tangannya, menebas Simu dengan ganas. Simu terhuyung, menghindar ke samping. Bayangan kapak merah itu menggores tubuhnya, menghantam gunung. Gemuruh. Gunung besar itu bergetar hebat, retakan besar muncul dari atas ke bawah, hampir membelahnya menjadi 2 oleh kapak itu. Desis. Pada saat itu, suara mendesis keras terdengar dari bawah gunung. Sebuah lubang besar tiba-tiba meledak di tanah di bawah gunung, dan kepala ular biru raksasa muncul, matanya berkilat dengan cahaya dingin dan marah. Ular biru raksasa itu dengan cepat merayap keluar dari tanah, tubuhnya sepanjang 100 kaki, ditutupi sisik biru, memancarkan aura iblis yang sangat besar. Itu jelas merupakan binatang iblis tingkat Sein, mata ularnya tertuju pada raksasa beralis merah, dipenuhi amarah. Ular hijau itu membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan awan cairan hitam berbau menyengat, jelas mengandung racun mematikan. Ekspresi para barbar kuno berubah, bahkan dengan tingkat kultivasi mereka tidak berani meremehkan bisa ular itu dan dengan cepat menghindar. Hosh! Ular hijau itu bergerak, ekornya berubah menjadi bayangan hijau raksasa, menyapu ke arah raksasa beralis merah dengan kekuatan yang mengesankan. Hosh! Dimanapun bayangan hijau itu lewat, kehampaan bergetar, dan dalam sekejap, bayangan itu tiba di depan raksasa beralis merah. Wajah raksasa beralis merah menunjukkan keterkejutan, seolah tidak menyangka kecepatan serangan ular hijau itu begitu cepat. Dia meraung dan melambaikan tangannya, memanggil artefak magis berbentuk perisai segitiga. Dengan suara, hosh, artefak itu membesar hingga puluhan kaki, menghalangi serangan. Boom! Ekor ular itu menghantam perisai segitiga dengan keras, tubuh raksasa beralis merah bergetar hebat, terlempar oleh perisai dan senjata itu. Meskipun para barbar kuno itu kuat, mereka masih sedikit lebih rendah daripada ras iblis yang sangat berbakat dan jauh lebih besar seperti ular hijau. Raksasa beralis merah, yang merupakan makhluk tingkat Sein puncak, dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, pada saat itu, sesosok muncul di belakangnya, dan Simu muncul seperti hantu. Cahaya keemasan di mata Simu memudar, dan hamparan cahaya keemasan yang besar tiba-tiba muncul di tongkat besi Ruyi di tangannya, melepaskan tekanan yang luar biasa. Dia tiba-tiba mengerahkan sebagian energi yang terkumpul di dalam tongkat besi Ruyi, membantingnya dengan keras. Raksasa beralis merah itu sangat terkejut. Kapak raksasanya yang menyala terang berkobar,
dan tekanan yang sangat besar meletus saat dia mengayunkan kapak ke atas untuk mengenai tongkat besi Rui. Kau telah tertipu, mati. Senyum jahat tiba-tiba terlintas di bibir Simu. Cahaya hitam menyambar dari tubuhnya, dan Simu berjubah hitam muncul, avatarnya. Klon itu muncul seperti hantu di depan raksasa beralis merah, tinjunya menghantam dadanya dengan kecepatan kilat. Cahaya hitam berputar di sekitar tinju itu, rune hitam muncul dan memancarkan aura korosif yang aneh. Asteris Puff. Asteris. Aura pelindung di sekitar tubuh raksasa beralis merah itu mudah terkikis, menciptakan lubang besar. Kemudian, tinju hitam itu menembus dadanya, menembus tubuhnya dan muncul dari punggungnya. Jantung raksasa beralis merah itu hancur dalam satu pukulan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Raksasa beralis merah itu memuntahkan seteguk darah, bercampur dengan pecahan organ dalam, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Transformasi totemnya sangat defensif, bahkan serangan dari harta magis dengan level yang sama pun tidak akan mudah menembusnya. Bagaimana mungkin itu bisa terkoyak seperti kertas oleh satu tinju? Sebelum dia bisa mengerti, kilatan cahaya keemasan muncul, dan bayangan seperti tongkat turun dari langit, menghantam kepalanya dengan keras. Kepala raksasa beralis merah itu hancur seperti semangka, tubuhnya yang besar jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Sebuah bayangan hitam berkelebat, sebuah avatar muncul di luar tubuhnya, membunuh raksasa beralis merah itu dengan satu pukulan, dan segera terbang kembali ke tubuh Simu. 7 barbar kuno lainnya, menyaksikan pemandangan ini, pucat pasi. Mereka tidak melihatnya dengan jelas, seolah-olah bayangan hitam berkelebat, dan raksasa beralis merah itu langsung terbunuh. Bab 755 Pertempuran melawan Jenderal Ilahi. Selanjutnya, giliranmu. Simu memperlihatkan senyum dingin. Sayap air dan apinya mengepak, dan dia berubah menjadi hantu, bergegas menuju seorang barbar kuno lainnya yang mengenakan jubah hijau dengan sayap berdaging di punggungnya. Sebelum dia tiba, bayangan hitam terbang keluar dari sisinya dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan rendah dan mengayunkan tongkat besi Rui miliknya. Orang barbar kuno berjubah hijau itu tampak bingung dengan kematian raksasa beralis merah dan benar-benar melarikan diri tanpa perlawanan, berbalik dan berlari menjauh, menghindari pukulan gada besi. Melihat ini, pikiran Simu bergejolak. Sayap air dan apinya bersinar terang, dan dengan beberapa bayangan, dia mengejar, gada besi Rui-nya menyapu dengan ganas ke arah punggung orang barbar itu. Dalam sekejap, dinding bayangan gada yang padat, seperti gunung, runtuh. Orang barbar kuno berjubah hijau itu tidak menoleh, tiba-tiba, bercak-bercak besar surai coklat tumbuh dari punggungnya, saling terkait dan terjalin menjadi baju zirah bulu coklat. Dengan suara bang, bayangan gada, seperti badai, menghantam baju zirah bulu coklat di punggung orang barbar kuno berjubah hijau itu, hanya untuk terpantul kembali. Orang barbar itu menggunakan kekuatan untuk mempercepat langkahnya ke depan. Tepat saat itu, kilatan cahaya hitam muncul di samping orang barbar kuno berjubah hijau itu, dan avatarnya terbang keluar seperti hantu, meninju sisinya. Cahaya hitam berkedip di kepalan tangan avatar, di dalamnya terdapat rune hitam yang berkelebat, membentuk sebuah wilayah yang menyusut hingga ukuran terkecilnya, dipenuhi aura iblis yang korosif. Meskipun avatar Simu saat ini baru berada di tahap awal peringkat suci, tingkatan wilayahnya tak terbantahkan,
dan kekuatannya tak berkurang. Bahkan seorang ahli alam dewa yang kuat pun akan sangat menderita jika terkena kepalan tangan yang diselimuti wilayah tersebut, kecuali mereka telah memahami misteri mendalamnya. Kilatan cahaya hitam, dan kepalan tangan avatar itu menembus dada orang barbar kuno berjubah hijau, menghancurkan jantungnya. Simu mengayunkan lengannya, dan tongkat besi Rui menghantam langsung kepala lawannya. Bang! Kepala pria itu, sebesar pavilion, meledak. Seorang ahli peringkat suci lainnya telah jatuh di tempat. Di dekat kolam teratai surgawi, Jenderal Yu Feng sedang menggoda seekor ikan yang berenang. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan. Sedikit kemarahan muncul di wajahnya. 8 ahli tingkat suci melawan seorang ahli tingkat surgawi biasa, dan mereka bahkan kehilangan 2 di antaranya. Apa yang dilakukan sampah-sampah ini? Jenderal Yu Feng mendengus marah, tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur, terbang menjauh. Setelah membunuh 2 barbar kuno berturut-turut, Simu tiba-tiba berbalik dan melihat 6 barbar kuno yang tersisa mengejarnya. Keenamnya tidak menyangka Simu memiliki kemampuan yang begitu tak terduga, dan sekarang ketakutan. Melihat Simu tidak lagi melarikan diri, mereka ragu untuk mengejar. Ular piton biru raksasa yang sebelumnya menyerang raksasa beralis merah itu sepertinya merasakan sesuatu. Menghentikan serangannya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berbalik, menggali ke dalam tanah, dan menghilang tanpa jejak. Jangan panik, dia hanya seorang kultivator alam surgawi, jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa membunuhnya. Teriak seorang pria barbar kuno berkulit kuning saat ular piton biru itu mundur. Yang lain menjadi tenang setelah mendengar ini, wajah mereka menunjukkan semangat, tetapi tidak ada yang berani menjadi yang pertama menyerang. Lagi pula, metode Simu membunuh 2 kultivator alam suci lainnya terlalu aneh. Apa, mungkinkah kalian berenam barbar kuno tingkat suci takut padaku, manusia tingkat surgawi? Simu mencibir. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam putih yang menyilaukan, seperti matahari hitam putih. Sombong, serang bersama. Ke-6 barbar kuno itu meraung dan menyerbu ke arah Simu. Melihat ke-6-nya menyerbu ke arahnya, Simu tersenyum. Tubuhnya tiba-tiba berputar seperti gasing, dan dengan satu tangan, dia menarik tongkat besi Rui dari sarungnya, lalu mulai mengayunkannya dengan liar. Suara udara yang terkoyak sangat memekakkan telinga. Bayangan tongkat saling berjalin, membentuk bayangan kabur yang menyilaukan. Teknik tongkat pembunuh abadi. Suara Simu seperti guntur dari langit, meledak di udara. Kilatan cahaya muncul di tubuhnya, dan cahaya hitam putih tiba-tiba bersinar terang, meledak dengan cahaya hitam putih yang menembus langit dan langsung menutupi area seluas beberapa mil, menyelimuti ke-6 barbar kuno tingkat Sein. Buka, teriak Simu, dan ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba berputar dan berubah bentuk, cahaya hitam putih langsung terpisah. Cahaya putih naik, cahaya hitam turun, seolah-olah di awal kekacauan, yang jernih dan yang keruh terpisah, membentuk ruang hitam putih yang sangat besar. Ekspresi ke-6 makhluk barbar kuno tingkat Sein itu berubah drastis, ruang hampa di sekitar mereka menjadi berat, dan tekanan yang sangat besar menekan dari segala arah. Meskipun ke-6-nya adalah makhluk tingkat Sein, tubuh mereka langsung berhenti, seperti lalat dalam getah, tidak dapat bergerak. Bagaimana ini mungkin? Seru barbar kuno berkulit kuning itu, tubuhnya memancarkan bercak cahaya kuning yang besar,
mencoba menembus ruang hitam putih, tetapi sia-sia. Ruang hitam putih hanya sedikit bergetar sebelum kembali normal. Ruang hitam dan putih berubah dengan dahsyat, cahaya hitam dan putih berputar cepat, dengan cepat membentuk dua batu penggiling raksasa, satu hitam dan satu putih, yang berputar dan menekan ke arah tengah. Kekuatan penindas ruang hitam dan putih meningkat seketika, dan wajah keenam makhluk itu memucat. Tidak bagus. Cepat, hancurkan ruang ini bersama-sama. Raungan barbar kuno berkulit kuning itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru cemerlang, membentuk hantu binatang biru raksasa, dua cakar tajamnya merobek ruang hitam dan putih dengan ganas. 5 lainnya mengikuti, tubuh mereka memancarkan berbagai warna cahaya, memanggil hantu binatang raksasa, yang kemudian mereka serang dengan ganas ke ruang hitam dan putih. Serangan serentak dari 6 makhluk tingkat Sein itu luar biasa, menyebabkan ruang hitam dan putih bergetar hebat, dan batu penggiling hitam dan putih berhenti berputar dan menekan. Melihat ini, keenamnya sangat gembira dan hendak menyerang. Tepat saat itu, bayangan hitam melintas di samping barbar kuno berkulit kuning, dan sesosok hitam muncul, tak lain adalah avatar Simu. Avatar itu melayangkan pukulan, rune hitam menutupi tinjunya, memancarkan cahaya yang dahsyat, dan menghantam kepala barbar kuno berkulit kuning itu dengan keras. Bang! Kepala barbar kuno berkulit kuning itu langsung meledak. Avatar itu terbang keluar, bergegas menuju makhluk barbar kuno tingkat Sein lainnya, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh tekanan luar biasa dari ruang hitam dan putih. 5 makhluk barbar kuno tingkat Sein yang tersisa menunjukkan keputusasaan di wajah mereka, tetapi mereka segera meraung liar dan mati-matian mencoba menembus ruang hitam dan putih. Ruang hitam putih itu bergetar hebat, tetapi tetap sangat tangguh, menolak untuk hancur berkeping-keping. Bang! 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 Beberapa dentuman teredam menyusul saat 5 makhluk barbar kuno tingkat Sein lainnya meledak, mati satu persatu di tangan avatar Simu. Sebuah sosok berkelebat di dalam ruang hitam putih, dan Simu muncul. Senyum puas muncul di wajahnya saat dia melihat 6 mayat yang mengambang di ruang angkasa. Dia hanya menggunakan sebagian kecil kekuatan yang tersimpan di dalam sarung tongkat misteri surgawi, hanya bermaksud untuk menjebak beberapa orang dan kemudian melenyapkan mereka melalui avatarnya, hasilnya di luar dugaan. Dia melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya biru yang menyapu harta karun magis dan artefak penyimpanan dari 6 mayat tersebut. Namun, pada saat itu, ruang hitam putih tiba-tiba bergetar hebat dan hancur tiba-tiba. Wajah Simu memucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Seorang pria berjubah brokat muncul entah dari mana, itu tidak lain adalah Jenderal Yu Feng. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, wajahnya sangat muram. Dia melirik mayat 6 makhluk barbar kuno tingkat Sein, lalu dengan dingin berkata, orang-orang ini mungkin hanya sekelompok sampah berotak sederhana, tetapi mereka semua adalah prajurit surgawi di bawah komandoku. Berani-beraninya kau membunuh mereka. Apakah dia seharusnya menunggu mereka membunuhnya? Simu berpikir dengan sedikit rasa jijik. Dia melambaikan tangannya, dan avatarnya terbang mendekat, berdiri di sampingnya, tubuhnya berkilauan dengan cahaya hitam, tetapi tanpa menunjukkan aura domain apapun. Avatar iblis, hehe, nak, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi aku mulai merasa ini menarik. Jenderal Yu Feng terkekeh, tanpa melirik avatar Simu lagi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan,
mengembun menjadi telapak tangan emas raksasa, seluas beberapa hektar, yang menghantam Simu. Baik itu tubuh utama alam surgawi atau avatar tingkat Sein, baginya mereka tidak lebih dari ayam dan anjing, tidak ada bedanya. Dia bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Sebelum telapak tangan emas raksasa itu tiba, tekanan luar biasa tiba-tiba berhenti, menyebabkan ruang angkasa itu sendiri runtuh dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya berputar. Ekspresi Simu berubah, serangan santai orang ini memiliki kekuatan penghancur dunia, menunjukkan kekuatannya mungkin bahkan lebih besar daripada si Wuyai dan yang lainnya. Namun, mengingat sifatnya, dia tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Dia meraung, titik-titik vitalnya diselimuti cahaya kuning, mengeras menjadi bercak-bercak kulit batu kuning tanah, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru keemasan, dan dia mengayunkan tongkatnya dengan ganas. Tongkat besi Rui sepenuhnya diselimuti cahaya keemasan, semua kekuatan spiritual yang tersimpan di dalamnya meledak seketika. Bayangan tongkat raksasa, sepanjang ratusan kaki, muncul, hampir mengeras, kemanapun bayangan itu lewat, ruang hampa tampaknya tidak mampu menahan tekanan, hancur berkeping-keping ke segala arah. Bayangan tongkat dan telapak tangan raksasa itu bertabrakan dengan suara dentuman yang memekakkan telinga di udara. Cahaya menyilaukan meledak seperti tsunami, menghancurkan ruang hampa dalam radius puluhan mil. Energi di sekitarnya berfluktuasi hebat, dan raungan yang memekakkan telinga terdengar seperti 100 petir yang meledak secara bersamaan. Tubuh Simu bergetar hebat, membuatnya terlempar ke belakang. Area vitalnya, yang berubah dari teknik 5 revolusi mendalam menjadi kulit batu berwarna kuning tanah, hancur, dan bahkan armor emas terkunci naga sejati miliknya pun rusak di beberapa tempat. Darah menyembur dari mulutnya. Jenderal Yu Feng juga terhuyung, mundur selangkah, tetapi dengan cepat kembali berdiri tegak. Lumayan, kau punya kekuatan. Baik armor emas maupun senjatamu tampaknya memiliki kemampuan khusus. Tidak heran kau mampu membunuh 8 sampah itu. Tapi hari ini, setelah bertemu jenderal ini, kau akan celaka. Jenderal Yu Feng mencibir, tubuhnya langsung berubah menjadi hantu emas, muncul di atas Simu di saat berikutnya. Cahaya emas berkilat di tangannya, memperlihatkan sarung tangan emas, dan dia melepaskan pukulan. Bayangan kepalan tangan emas, berukuran beberapa meter, muncul, permukaannya berputar-putar dengan rune misterius, menyerang Simu dengan gerakan yang tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Saat ini, jantung Simu berdebar kencang, ekspresinya setenang air yang tenang. Namun, tongkat besi Rui di tangannya entah bagaimana telah kembali masuk ke sarungnya dan kemudian ditarik keluar lagi. Meskipun bayangan tinju ini hanya berukuran beberapa meter, ia memancarkan aura yang menakutkan, berkali-kali lebih kuat daripada telapak tangan raksasa emas sebelumnya. Bahkan dengan armor emas pengunci naga sejati yang melindunginya, terkena bayangan tinju ini akan sangat berbahaya. Jika kau ingin membunuhku, datanglah. Simu mengeluarkan raungan panjang, dan cahaya emas, biru, hitam, putih, dan hijau muncul di seluruh tubuhnya secara bersamaan, lalu semuanya mengalir ke tongkat besi Rui di tangannya. Tongkat besi Rui memancarkan getaran berdengung, seolah-olah bersorak gembira, tubuhnya hampir menjadi tembus pandang. Untuk pembaruan tercepat dan membaca novel tanpa kesalahan, silakan kunjungi dan tandai situs ini untuk membaca novel terbaru. Bab sebelumnya daftar isi bab selanjutnya.